selamat datang di Forecast Podcast. Perkenalkan saya Rahel yang berperan sebagai moderator untuk kali ini, dan di samping saya sekarang sudah ada Jason dan Kisha yang berperan sebagai bagian dari pemerintahan, dan Andrea sebagai representatif dari masyarakat. Halo semuanya. Halo. Bagaimana kabarnya semua? Sehat-sehat kan? Puji Tuhan masih sehat aja. Puji Tuhan deh, semua aman dan kuat ya walaupun menghadapi situasi seperti ini. Jadi hari ini kita akan membahas topik tentang kemiskinan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Topik ini cukup berat untuk dibahas ya, apalagi di masa pandemi kayak gini. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, saya mau tanya dulu nih, Adrian, bagaimana kabarnya? Ngapain aja di rumah? Puji Tuhan ya, saya baik-baik aja. Di rumah sih awalnya betah-betah aja, tapi lama-lama stres, pekerjaan banyak yang numpuk, terus mata sakit karena main HP terus, dan juga biasanya bisa ngobrol langsung, sekarang harus lewat Zoom. Itu pun harus janjian dulu. Wah, susah juga ya. Tapi saya bisa merasakan hal yang sama sih sama Andrian. Sekarang kita tanya Kisha nih, bagaimana selama pandemi kesibukannya? Kalau selama pandemi, jujur kesibukannya bertambah karena banyak yang harus ditangani. Beda dengan tahun sebelumnya, sebelum pandemi, karena selama pandemi ini kita sibuk mencari solusi untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Ya betul. Selama pandemi ini angka kemiskinan di Indonesia semakin menambah. Itulah alasan yang membuat kami makin sibuk untuk menangani banyak hal supaya rakyat dan perekonomian Indonesia bisa bertahan. Tapi memang sih selama pandemi ini kan banyak banget yang nggak bisa kerja, dipecat, pendapatan berkurang. Bahkan waktu awal-awal pandemi gaji saya sempat dipotong loh. Karena kan kita nggak bisa setiap saat datang ke kantor, saya juga harus WFH juga. Iya, banyak rekan kerja saya juga yang gajinya dipotong karena jam operasional yang berkurang. Dan bahkan ada yang sampai di PHK. Ya memang separah itu sih dampak pandemi ke perekonomian Indonesia. Tetapi ya nggak cuma pekerja aja yang kesulitannya, tapi ya para pebisnis besar maupun kecil pun ya banyak yang kesusahan untuk bertahan dan untuk mengoperasikan perusahaannya. Benar-benar. Sekarang angka kemiskinan di Indonesia bahkan sudah hampir kembali seperti tahun 2011 lalu. Wah, parah banget berarti ya. Bukan cuma itu aja. Masalah kemiskinan di Indonesia sekarang ini sedikit sulit untuk kami tangani walaupun menunjukkan adanya pergerakan yang positif. Karena dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2020, terjadi hambatan karena adanya lonjakan dari pandemi virus COVID-19 ini, jadi tingkat kemiskinannya kembali menjadi naik drastis. Wah, bisa sampai gitu ya. Iya. Nah, sekarang kita tanya dari sisi masyarakat. Menurut Andrian, angka kemiskinan ini gimana? Maksudnya terasa banget nggak sih efeknya atau gimana? Kalau menurut saya pribadi ya, atau mungkin saya mewakili beberapa orang, angka kemiskinan yang meningkat ini terasa banget efeknya. Apalagi bagi mereka yang mulai start bisnis kecil atau mereka yang memiliki bisnis, pasti pendapatannya turun jauh. Soalnya perusahaan saya juga turun jauh. Betul-betul. Pasti susah banget ya buat mengoperasikan bisnis waktu pendapatan menurun. Iya, betul banget. Semua tim harus kerja lebih keras lagi bagaimanapun caranya supaya kita bisa mengoperasikan bisnis ini tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Bukan cuma itu, dengan biaya yang lebih sedikit kita juga harus berusaha meningkatkan pendapatan perusahaan. Gitu ya. Sekarang coba kita tanya Kesha nih, bagaimana tanggapannya dengan apa yang dikatakan Andrian tadi? Kalau pendapat saya setuju dengan Andrian. Karena memang menurut Badan Pusat Statistik, jumlah warga miskin di Indonesia meningkat lebih dari 2,7 juta jiwa karena pandemi COVID-19. Hal ini disimpulkan melalui tingkat daya beli masyarakat yang semakin menurun dan penghasilan juga pengeluaran per kapita. Akibatnya bisa fatal bila terus berlanjut. Dan bisa menjadi tantangan untuk dapat memberikan subsidi dan memfasilitasi kesehatan sekaligus, terutama di daerah pedesaan yang seharusnya menerima bantuan yang sama seperti di kota. Karena tingkat kemiskinan di pedesaan lebih tinggi daripada di kota. Ini sangat mengkhawatirkan, karena dampak bisa besar bagi para petani dan perdagangan di Indonesia. Karena pandemi ini, angka kemiskinan semakin meningkat ya, jadi dampak meningkatkan tingkat pengangguran ya. Terus juga banyaknya tindakan kriminalitas
tertutupnya akses pendidikan, dan juga angka kematiannya semakin tinggi. Sebenarnya, 4 hal itu sudah menjadi dampak kemiskinan di Indonesia, bahkan sebelum pandemi. Tapi, karena adanya pandemi, persentase dari keempat hal itu jadi meningkat lagi. Ini menjadi tugas untuk kita dan juga masyarakat, karena ini menjadi pusat perhatian yang harus dijaga ketat agar tidak terjadi potensi kerusakan yang lebih besar dan menghindari munculnya perlawanan dari masyarakat terhadap sistem yang sudah disediakan oleh pemerintah demi keamanan semua. Wah, berarti memang seharusnya kita cari solusi ya, supaya angka kemiskinan ini tidak naik, dan juga mencari cara bagaimana supaya angka infeksi COVID ini cepat turun. Nah, kalau angka COVID ini, kita sudah mengupayakan segala macam cara untuk mengatasinya. Dari memfasilitasi penyemprotan disinfektan, merazia kafe-kafe, memperketat protokol kesehatan, melakukan vaksinasi massal, dan juga melakukan PPKM. Tetapi memang angka COVID di Indonesia ini masih cukup tinggi. Walaupun sudah menurun banyak sejak diberlakukannya PPKM, di berbagai daerah dan juga vaksinasi massal masih ada banyak kasus-kasus COVID yang masih bertambah. Angka COVID di Indonesia ini mencapai ribuan juga, karena banyak penduduk di Indonesia. Menurut saya, penduduk Indonesia itu banyak, jadi angka orang yang terinfeksi dibandingkan jumlah penduduk di Indonesia sudah tergolong rendah. Kalau menurut Anda nih, angka COVID di Indonesia ini bagaimana? Kalau menurut saya sih Indonesia sudah ada kemajuan yang signifikan ya. Soalnya dari yang sebelumnya hampir 60.000 kasus, sekarang sudah hampir di bawah 6.000 kasus. Iya, betul. Tapi jujur nih ya, walaupun pemerintah sudah menetapkan prokes yang sangat ketat ini, tapi masih banyak banget orang yang tidak patuh sama prokes. Masih ada yang nggak percaya vaksin, masih menganggap COVID ini hanya sebuah omong kosong. Bahkan masih banyak yang berkeliaran tidak pakai masker dan juga berkerumun. Ya, itu sering sekali kita lihat orang-orang berkeliaran seperti itu di jalanan. Wah, itu kita sampai bingung. Apalagi yang harus kita lakukan untuk orang-orang ini tuh bisa patuh dengan prokes yang seharusnya diterapkan. Wah, berarti angka kemiskinan ini benar-benar dipengaruhi juga dengan kurang patuhnya masyarakat ya? Ya betul, tetapi sejak kasus COVID-19 ini meningkat pada waktu itu, orang-orang sudah mulai khawatir dengan COVID. Ya semoga aja setelah mayoritas sudah mengikuti vaksinasi dan turunnya kasus COVID ini, orang-orang tetap lebih berhati-hati aja. Iya, amin. Semoga ya, biar kasus COVID ini cepat berkurang. Terus, apa solusi yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan ini? Karena pandemi, pihak pemerintah telah menjalankan sejumlah program perlindungan sosial, baik dalam bentuk subsidi maupun uang tunai atau bantuan sosial. Sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional, ada 4 program besar yang sudah disediakan berupa bantuan tunai, seperti program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, BLT Dana Desa, dan bantuan sosial tunai yang digunakan untuk memudahkan penghitungan dalam mengukur kecukupan nilai program bantuan. Ya, di wilayah perkotaan ini dan di wilayah pedesaan, orang miskin harus menerima setidaknya 1 bantuan sosial. Rumah tangga yang pendapatannya kurang memiliki proporsi lebih tinggi sebagai penerima bantuan dibandingkan rumah tangga yang lebih kaya. Nah, dengan pola ini, kami bertujuan untuk program bansos selama ini itu memang menargetkan rumah tangga yang miskin. Dan dari data survei rumah tangga yang kami terima menunjukkan bahwa penerima bantuan secara subjektif pun menyatakan bahwa bantuan yang mereka dapatkan itu sangat bermanfaat. Karena kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan, salah satu langkah utama yang harus diperhatikan untuk mengendalikan pandemi adalah mempercepatkan vaksinasi secara nasional. Dan bantuan sosial masih sangat diperlukan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama rumah tangga miskin, dalam situasi krisis saat ini. Nah, ada beberapa langkah yang kami ambil untuk meningkatkan efektivitas pembantuan sosial ini. Pada tahun 2020, rata-rata nilai bantuan sosial tunai periode April sampai dengan Juni sebenarnya sudah sebesar 600.000 per bulan.
Tapi pada periode Juli sampai dengan Desember, nilai bantuan ini turun menjadi 300.000 per bulan, dan itu juga per rumah tangga. Nah, kita melihat bahwa angka nominal ini kurang untuk meningkatkan beban rumah tangga yang semakin berat selama krisis berkepanjangan akibat pandemi ini. Jadi, untuk menambah nilai bantuan, satu program dapat saling melengkapi atau digabungkan menjadi satu, menjadi untuk memperbesar manfaat program terhadap pengeluaran rumah tangga. Dan yang kedua, dapat memperluas cakupan program-program pelindungan sosial yang telah ada. Karena masih adanya rumah tangga miskin yang belum menerima satu program bantuan sosial manapun, dan dampak pandemi pun juga menjadi krusial karena pangkalan data yang baik menentukan sasarannya dan berhasil atau tidaknya sebuah program. Lalu, langkah terakhir yang kita perlu pastikan tersalurnya program bantuan sosial tepat waktu adalah sebelum dampak krisis menjadi terlalu besar terhadap rumah tangga. Sasaran dan ketetapan waktu penyaluran menanggulangi penurunan kesejahteraan rumah tangga. Dengan adanya program-program bantuan ini, semoga saja setelah ini Indonesia kembali pulih lagi ya. Semoga angka kemiskinan juga menurun agar orang-orang senang pangannya terpenuhi dan bisnis-bisnis juga bisa berjalan lancar lagi. Betul. Sebelum kita tutup nih, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Andrian atau Cici dan Keisha? Kalau dari saya sih, saya rasa sudah cukup. Kalau kita ingin menyampaikan agar orang-orang tetap patuh terhadap prokes yang sudah diterapkan dan jangan sampai lengah supaya angka COVID tidak terus naik agar kemiskinan bisa turun dan ditangani. Sebelum mengakhiri, saya akan mengingat sedikit tentang apa yang sudah kita bahas. Seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa angka kemiskinan di Indonesia ini sangat mengkhawatirkan, apalagi dengan faktor virus COVID-19 memberikan dampak besar bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia. Banyak masyarakat yang mengalami kesulitan untuk bertahan hidup, sehingga angka kemiskinan dan tindakan kriminalitas terus meningkat. Walaupun sayangnya angka kemiskinan di Indonesia hampir tidak berubah dan tingkat kesejahteraan masih menurun. Tetapi dengan beberapa strategi yang dijalankan seperti proses vaksinasi massal dan mematuhi protokol kesehatan ini dapat mencegah atau menurunkan angka kemiskinan di Indonesia, meningkatkan produktivitas untuk memulihkan perekonomian Indonesia, dan mengembalikan Indonesia seperti semula. Kalau begitu, sekian dari kami. Saya Rahel dari Forecast Podcast, mewakili Andrea, Jason, dan juga Keisha, mengucapkan terima kasih kepada pendengar yang telah mendengarkan perbincangan kami kali ini. Jangan lupa untuk terus patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa. Dadah! Dadah.